Shalom, apa kabar? Luar biasa. Di dalam Tuhan memang ada hal-hal yang selalu luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, kita kembali akan menerima pesan firman Tuhan melalui program Gemar yang kita ambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8, ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop perempuan Shunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Shunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanannya, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Dari cerita perempuan Shunem ini, Tuhan telah memberikan suatu pesan yang sungguh sangat luar biasa, di mana ada Nabi Elisa bersama dengan bujangnya Gehazi. Dia selalu melakukan perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pada waktu di daerah Shunem itu ada seorang perempuan yang kaya raya dia, di mana hatinya tergerak untuk mengundang, mengajak makan Nabi Elisa ini bersama dengan bujangnya. Dan pada akhirnya Nabi Elisa ini sering datang mampir ke rumahnya dan diajak makan. Dan makan bersama-sama. Dan setelah Nabi Elisa ini pulang, perempuan Shunem ini yang kaya raya ini ngomong sama suaminya, "Bagaimana kalau kita buatkan rumah di atas kita bangunkan dengan dinding, dengan segala macam, kita persiapkan, kita lengkapi. Dan setelah itu kalau dia datang ke sini, kita suruh dia menempati di tempat itu untuk beristirahat." Ini adalah perbuatan baik, niat yang baik, dan dibuktikan, dilakukan dengan benar. Jadi intinya, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan dengan dasar yang baik, dengan niat yang baik, Tuhan akan memberkati kita. Buktinya apa? Saudara tahu bahwa perempuan ini kaya raya. Tapi di dalam kehidupannya, itu masih belum lengkap. Karena dia tidak punya anak. Dan pada waktu itu, Nabi Elisa ngomong sama bujangnya ini, Gehazi ini, "Coba tolong tanyakan kepada perempuan itu, kira-kira apa yang dia mau, yang dia inginkan." Dia ngomong, "Saya ini kaum kecil, suku kecil. Saya sudah tidak punya keinginan apa-apa." Tetapi Tuhan tahu, Elisa tahu, bahwa di dalam hatinya itu belum lengkap dalam hidupnya kalau dia tidak punya anak. Itu tidak diminta sama perempuan Shunem ini. Tetapi Tuhan berikan berkat itu. Dan pada akhirnya Nabi Elisa ini menyampaikan pesan firman Tuhan. "Nanti kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Pada tahun yang sama dengan hari saya kesini ini." Dan terbukti, setelah setahun kemudian, dia mengandung. Tapi sebelumnya perempuan ini ngomong, bantah. Mana mungkin lah. Dan Gehazi pun juga begitu. Dia tahu suaminya sudah tua, tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan terbukti, setelah 1 tahun kemudian, mengandunglah dan melahirkanlah perempuan Shunem ini. Dan anaknya tumbuh besar.
Setelah anak ini tumbuh dengan besar, suatu saat anak ini mengalami sakit. Dan meninggal anak ini. Setelah itu perempuan ini datang lagi kepada Nabi Elisa. Dia menyampaikan kepada Nabi Elisa sesuai dengan ayat yang ke-30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, perempuan Sunem ini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Setelah anak itu sakit, bujangnya Gehazi diperintahkan dulu untuk membawa tongkatnya Elisa ini untuk menaruh di dekat pembaringan anak yang mati ini. Dan setelah itu Nabi Elisa bersama-sama dengan ibu ini datang untuk menemui anaknya yang mati itu, dan memang terbukti ada beberapa kali disebutkan mati. Dan akhirnya Elisa masuk berdua, dia berdoa sama Tuhan, mujizat terjadi, anak itu hidup kembali. Dan pada akhirnya perempuan ini betul-betul menikmati bukti mujizat yang Tuhan berikan. Bukti nyata yang tidak terbantahkan. Kalau anaknya ini hidup kembali. Dari kisah ini sungguh sangat jelas bahwa kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat yang baik kepada sesama kita manusia, terlebih lagi kepada sesama saudara kita seiman, itu mungkin kita anggap seperti biasa, tetapi Tuhan mencatat, Tuhan menilai bahwa kebaikan perbuatan kita ini tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat dengan baik. Dan bahkan Tuhan memberikan bonus. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita inginkan, tapi Tuhan tahu dalam hati kita ini. Seperti perempuan Sunem ini. Dia sudah kecil hati, tidak akan punya anak. Karena suaminya sudah tua, tetapi Tuhan berikan anak. Tidak cukup di situ. Masih diuji kesabarannya. Setelah lahir, anak ini sakit dan mati. Dalam hatinya, kenapa? Saya kan tidak minta anak, kenapa kok dikasih anak? Tapi Tuhan buktikan bahwa anak itu hidup kembali. Ini merupakan berkat mujizat. Oleh sebab itu kami mengimbau kepada seluruh sidang jemaat GSJA Anugerah Cabang Kemendung maupun GSJA Penian Pusat Surabaya untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadikan berkat bagi kita. Dan kita tahu Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan, memberkati apa yang tidak kita pikirkan. Dan itulah bonus dari Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima pesan firman-Mu melalui cerita perempuan Sunem, di mana perempuan Sunem ini tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada semua manusia. Walaupun dia kaya, tetapi dia rendah hati. Dia masih mau melayani, mengajak Nabi Elisa untuk mampir, untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan pada akhirnya Tuhan tergerak hati, memberkati perempuan ini sehingga punya anak. Walaupun di dalam perjalanannya anak tersebut sempat mengalami kematian, tetapi karena mujizat keajaiban Tuhan, anak ini boleh hidup kembali dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena itulah yang akan menjadikan sukacita kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.